Dari struktur itu nanti akan dari candlestick itu akan membentuk satu pola ya. Jadi tadi ada candlestick atau karakter candlestick. Karakter candle yang tadi ada body, kemudian ada sumbu, kemudian ada rasio, ada high dan low-nya. Satu candle tidak bisa kita baca untuk kita menentukan arahnya, tetapi harus terstruktur, harus membentuk rangkaian ya. Satu candle tidak bisa kita jadikan sebagai dasar, maka harus membentuk satu rangkaian. Dari rangkaian candle ya, rangkaian candle itu akan nanti membentuk satu baris candle. Dari baris candle nanti akan ketemu namanya tren, karena baris candle itu bisa nanti naik, bisa turun. Baris candle yang naik itu adalah trend up, baris candle yang turun itu adalah trend down. Entry yang paling potensial yang paling menguntungkan saat ada tren ya, saat terbentuk tren begini. Bagaimana cirinya terbentuk tren? Ada rangkaian candle ya, ada rangkaian candle yang membentuk baris. Jadi baris itu begini. Kalau dia barisnya warna hijau, nanti akan begini, naik, 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 naik gini. Ini namanya baris candle naik atau disebut dengan trend up. Ada juga nanti candlenya warna merah, dia cenderung ke bawah begini, cenderung turun, cenderung turun. Ya ada kalanya hijau kecil tapi masih dalam baris turun, maka tetap saja barisnya turun. Jadi ini adalah bar down atau baris turun. Contohnya bagaimana baris naik, baris turun. Nah, kita coba berikan ilustrasi contohnya. Oke, perhatikan saya buatkan contohnya ya. Perhatikan dari candle yang terbentuk ya, di sini di sebelah bawah juga ada. Oke. Nah, dari sini ada candle yang mulai berbaris ya. Baris candle itu begini. Saat dia bergerak kemanapun pasti akan ada jajaran yang mulai berjajar ya. Ini hijau, dia naik sampai di sana. Dalam pergerakan naik itu ada merah, ada merah, ada merah. Tetapi tidak mempengaruhi dari kecondongan, karena setelah merah ini kembali naik lagi sampai di sini. Bahkan ada koreksi kecil merah. Akhirnya sampai di sini. Dia koreksi turun begini juga tidak menjadi akan berbalik ya. Ketika dia turun tidak jauh lebih rendah di sini, maka tetap saja barisnya baris naik. Barisnya baris naik karena kembali lagi ke atas. Kecuali merah ini sudah jauh lebih panjang, bahkan bisa lebih panjang dari hijau yang sebelah kiri di sini. Jadi ini kalau saya urutkan dari belah kiri naik, kemudian turun ya. Perhatikan ketika turun sampai di sini, ini juga tidak mampu lebih rendah dari sini. Kan kalau kita tarik masih condong ke atas begini. Nah, condong ke atas. Kemudian ada naik turun lagi, tapi masih condongnya ke atas. Ya, akhirnya condongnya ke sana. Akhirnya condongnya ke sana. Sekalipun sempat datar, ya, sempat datar. Artinya rendahnya itu masih menuju ke atas. Dan yang di atas itu masih menuju ke atas. Maka ini disebut dengan baris naik. Sekalipun ada merah, tetapi merah di sini tidak sampai jauh lebih rendah dari di sini. Arahnya dari kita lihat dari kasat mata, dari visual itu condong ke atas. Maka disebut dengan baris naik. Disebut dengan baris naik. Ini disebut dengan tren naik atau kecenderungan akan bergerak naik karena secara visual ya, kecenderungan itu masih mengarah ke atas. Sementara merah ini masih cukup jauh, belum bisa lebih rendah dari sini. Perhatikan ketika dia mulai bergerak turun ya.
dia bergerak turun pun masih jauh. Selama dia belum membentuk atau belum lebih rendah dari yang sebelumnya, maka tetap saja dia berpotensi naik. Jadi turun ini hanya koreksi bahasanya. Koreksi itu melawan sementara. Biasanya kita uji dengan tengah-tengahnya ya, minimal setengahnya di sini. Kalau dia tidak mampu menembus setengahnya, biasanya akan cenderung memantul kembali ke tren. Mungkin kita bisa lihat dia hanya datar, tapi selama dia belum bisa lebih rendah, maka dia akan cenderung tetap akan bergerak naik, tetap akan bergerak naik. Kalau kita tarik garis, ini apakah kecenderungan di atas? Bukan, karena yang di atas di sini masih lebih tinggi. Jadi cari lebih tinggi. Sampai di sini pun masih belum menguatkan bullish-nya. Minimal harus lebih tinggi lagi. Nah, lebih tinggi lagi. Baru akan cenderung lebih kuat naiknya. Setelah itu ada merah juga koreksi. Lagi-lagi tidak bisa menembus yang di bawah lagi. Sehingga kalau kita tarik masih ke atas. Merah, ada merah tidak menyelesaikan, artinya tidak bisa membalikkan dari kekuatan bullish tadi. Nah, sekarang kita coba untuk melihat dari trennya turun sekarang ya. Kita lihat ganti yang tren atau baris turun. Baris turun itu ketika sudah mulai dia bergerak lebih rendah. Kalau kita lihat sisi sebelah kiri, ini datar, ya anggap saja ini masih datar. Kemudian sempat bergerak naik, puncaknya di sana, kemudian mulai merah, dan merah ini lebih rendah dari low-nya. Maka bisa jadi tren akan berubah dari awalnya naik menjadi turun. Kalau kita lihat ya, baris naiknya kalau kita kombinasikan, digabung kekuatan hijaunya, bodi hijau ke bodi hijau dari bawah ke atas. Kalau saya gabungkan akan terbentuk candle hijau seperti ini. Ini candle hijau sampai di sana. Ada merah-merah kecil tetapi berada di jajaran baris naik, maka ikut di dalam candle hijau. Nah, sementara setelah selesai di puncaknya muncul candle merah ya, kita dari bodi ke bodi, terakhir di sini. Ya, terakhir di sini ini warna merah. Dari dua candle ini ya. Jadi kalau saya gambarkan, satu candle warna hijau seperti ini yang awalnya hijau, candle berikutnya warna merah yang jauh lebih kuat, jauh lebih panjang. Maka tentu yang mendominasi adalah seller. Sekarang sudah berganti merah yang mendominasi. Jadi kalau sudah ketemu pertarungan dua candle yang satu sudah mendominasi, yang satu sudah pegang kontrol, maka fokus kita ke sell. Fokus kita adalah sell. Nah, itu ada naik. Ketika naik, selama dia masih belum lebih tinggi dari sini, maka itu disebut dengan koreksi. Dia bisa kembali turun lagi lebih panjang. Sebelum ke sana, ini juga sempat koreksi namanya ya. Turun lewat dari sini ya, kemudian naik kecil ya, koreksi lagi, kemudian kembali kuat. Dari sisi visual pandangan kita, ini tingginya, ini tingginya, ini tingginya di sini ya, semuanya mengarah ke bawah. Jadi tingginya merendah namanya, atau swing high-nya merendah. Sementara harga rendahnya di sini, harga rendahnya di sini, harga rendahnya di sini, atau swing low-nya di sini. Sehingga kalau kita lihat kecenderungannya juga bergerak turun. Saat dia bergerak naik seperti ini, apakah akan berbalik? Selama belum mengalahkan yang tinggi atau belum lebih tinggi dari yang tinggi, maka dia tetap berada di baris turun. Sehingga bisa kembali turun ya. Kita uji dengan setengahnya minimal, dari puncak atas ke puncak bawah. Di sini ada tengah-tengahnya, minimal kita menguji dengan setengahnya. Kalau setengah itu dilewati, ada potensi dia akan bergerak naik. Kalau tidak dilewati, maka bisa kembali ke baris turun lagi. Terus begitu ya. Selama dia belum bisa mengalahkan, maka dia akan cenderung turun. Oke, ini namanya baris candle.